tentunya nanti akan besar peluang kita ya untuk lulus tes substantif dan bisa maju ke seleksi tahap 3. Sobat semuanya, pendaftar PPK Prajabatan tahun 2023 saat ini sudah bisa mengunduh kartu tes substantifnya. Setelah kita unduh, tentunya di sini kita mendapatkan tampilan yang sudah versi lengkap ya. Artinya di sini ada nama TUK, kemudian nama ruangan, lokasi TUK, dan juga waktu tesnya. Termasuk juga kita masuk sesi keberapa, hari apa, dan juga tanggal, bulan, serta tahun berapa. Setelah di sini kita mencetak kartu peserta tes substantif, artinya kita lulus seleksi administrasi, dan tentunya di sini kita semua ini nanti berharap ya untuk mendapatkan tampilan yang menggembirakan, yaitu kita lulus seleksi substantif. Nah, kalau misalkan kita nanti lolos tes substantif PPK Prajabatan di tahun 2023, kita nanti bisa maju ke tahap 3, yaitu seleksi wawancara. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu 3 hal penting yang wajib dilakukan teman-teman pendaftar PPK Prajabatan tahun 2023 setelah kita dinyatakan lulus seleksi administrasi dan juga mencetak kartu tes substantifnya. Kira-kira tips lulus tahap 2 seperti apa? Teman-teman pendaftar PPK Prajabatan ini wajib mengetahuinya. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk hal pertama setelah teman-teman di sini kita masuki pada tanggal 30 Juni maupun juga tanggal 1 Juli. Silakan teman-teman segera login yaitu ke akun masing-masing. Yaitu langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu teman-teman segera saja untuk mengunduh serta mencetak kartu tes substantifnya. Nah, di sini teman-teman bisa login ke akun SIM PKB masing-masing. Kemudian kita ada menu baru yaitu unduh kartu tes substantif. Kemudian setelah kita unduh, kemudian di sini kita cetak ya. Maka pada bagian kartu tes substantif di sini kita catat informasi penting yang ada pada kartu tes substantif ini. Yang mana di sini kita mendapatkan informasi penting yang wajib kita catat ya teman-teman. Yaitu mulai dari lokasi TUK, kemudian waktu pelaksanaan dan lain sebagainya. Jadi setelah kita mengetahui nama TUK kita itu berada di mana, kemudian nama ruangan kita ini di mana, kemudian untuk lokasi TUK artinya di sini adalah untuk alamatnya ini berada di mana. Kemudian setelah itu kita mengetahui waktu tesnya. Misalkan di sini saya di hari Senin tanggal 10 Juli 2023 yaitu hari keempat sesi ke-1 artinya jam 8.30 sampai dengan nanti jam 11 lebih 20 menit. Tentunya di sini dengan mengetahui informasi penting ini, maka yang perlu kita persiapkan ini adalah tentunya kita memiliki perkiraan ya. Misalkan rumah saya itu adalah di Kabupaten Ngawi misalkan. Nah, di sini saya berada di Kabupaten Ngawi, maka di sini saya bisa memperkirakan. Oh, ternyata di sini dari Ngawi kalau misalkan jarak tempuh dari tempat saya ini ke UNS misalkan yang ada di Jalan Sutami di Kentingan ya. Berarti di sini saya memerlukan waktu sekitar 1 jam atau 2 jam ya. Misalkan di sini adalah 2 jam, berarti di sini kalau misalkan saya sudah mengetahui informasi penting dari kartu peserta tes substantifnya, yaitu saya nanti mulai jam 8.30 ini 1 jam sebelumnya setidaknya kita harus sudah sampai di sana. Berarti di sini saya itu sekitar jam 7.30 ini harus sudah berada di lokasi, dikarenakan nanti masih mencari juga kan. Nah, di sini nanti kita bisa memperkirakan kalau misalkan dari rumah kita itu jaraknya berapa kilometer, perkiraan nanti waktu tempuhnya berapa jam. Nah, di sini nanti sebagai langkah awal kita nanti untuk lulus ini adalah kita harus datang tepat waktu ya. Dikarenakan kalau misalkan kita datang telat, tentunya nanti dari pengawas ruangnya nggak memperbolehkan ya untuk kita masuk ke sana. Kemudian juga kalau misalkan kita datang telat atau waktunya sangat mepet, tentunya nanti akan mengganggu dari konsentrasi kita ketika mengerjakan soalnya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita teman-teman harus segera mencetak kartu tes substantifnya, dan juga kita harus siap siaga ya untuk nanti kita datang ke sana itu jam berapa.
Dan kemudian untuk yang kedua, inilah teman-teman silahkan mencermati tata tertib untuk tes substantifnya. Yang mana di sini tata tertib untuk kita ikut tes substantif ini teman-teman bisa cek pada kartu ujian masing-masing ya. Jadi di bagian kartu ujian di bagian bawah atau di halaman 2 teman-teman akan mendapatkan tata tertib. Ini setidaknya seperti ini ya. Yaitu kita nanti harus datang ke tempat ujian yaitu sesuai dengan tata tertib yang ada di sini. Misalkan yang pertama kita harus berpakaian bebas, rapih dan sopan ya. Ini adalah untuk atasan kemeja, kemudian bawahan celana atau rok panjang, serta kita harus menggunakan sepatu. Kita taati untuk yang pertama, kita checklist, kemudian kita hadir 60 menit sebelum tes substantif. Kalau misalkan saya di sini waktunya jam 8.30, setidaknya jam 7.30 ini saya sudah harus sampai di sana. Dengan demikian di sini setidaknya ya kita harus memiliki waktu jeda untuk istirahat juga kan. Yaitu di sini kita datang bisa lebih awal teman-teman. Dikarenakan kalau misalkan kita nanti hadir ya setelah tes dimulai, maka kita nanti tidak diperkenankan untuk mengikuti tes substantif, dan pengawas ruang ini nanti akan melaporkan pada berita acara pelaksanaan. Kemudian teman-teman nanti melakukan verifikasi data diri dan membawa tanda pengenal ya serta kartu tes peserta. Artinya di sini nanti kita mengikuti ini. Yang dimaksud dengan verifikasi data diri itu bagaimana? Teman-teman nanti akan dicocokkan mulai dari kartu tes, kemudian dicocokkan foto dengan yang ada di kartu tanda pengenal. Misalkan apa? Yaitu KTP biasanya. Nanti akan dicek apakah di sini kita asli ataukah ada istilahnya perjokian. Ini nanti akan sangat teliti ya teman-teman ketika dilakukan verifikasi data diri ini. Ini kita persiapkan yaitu kartu tanda pengenal dan juga kartu tes ini setelah kita cetak nanti kita bawa. Kemudian kita tidak diperkenankan membawa barang bawaan masuk ke ruangan, termasuk juga alat elektronik yang bisa merekam seperti HP, jam tangan, smartwatch, kamera, atau alat lainnya yang memungkinkan untuk terjadinya kecurangan. Kita memasuki ruang tes ini dengan menunjukkan kartu identitas peserta masing-masing. Kemudian kita kerjakan soal dilakukan setelah waktu ini dimulai. Tidak diperbolehkan keluar ruang tes substantif selama tes berlangsung ya, kecuali atas izin dari pengawas ruang. Kemudian kita nggak diperkenankan untuk meninggalkan ruangan ini sebelum waktunya berakhir. Jadi kita manfaatkan waktu sebaik mungkin ya untuk mengerjakan soalnya. Kemudian siapapun dilarang keras untuk menyebarluaskan soalnya karena merupakan dokumen negara dan bersifat rahasia. Kemudian peserta yang nantinya terbukti melakukan pelanggaran tata tertib nanti akan dikeluarkan dari ruang tes substantif serta dinyatakan gugur dalam seleksi di tahun 2023 ini. Yang terakhir teman-teman silahkan dicermati di kartu ujian masing-masing. Di sini ada video tata cara pengerjaan tes ya. Ini silahkan ditonton dan disimak sehingga nanti kita nggak akan istilahnya itu kaku ya ketika ikut seleksinya. Dan selanjutnya untuk yang ketiga yang kita perlu lakukan ini adalah teman-teman silahkan belajar ya. Saatnya sekarang ini kita masih memiliki waktu beberapa hari untuk belajar. Yang kita pelajari apa? Yang kita pelajari yaitu materi tes substantif. Nah, teman-teman kan bisa melihat kan pada kartu pesertanya. Di sana itu yang diujikan itu ada dua. Yang pertama yaitu subtes di bagian literasi dan juga numerasi. Kemudian yang kedua yaitu subtes di bagian konten bidang studi. Kalau misalkan numerasi dan juga literasi ya, ini adalah sama saya rasa untuk semua bidang studi PPG yang kita pilih terdahulu. Namun untuk konten bidang studi ini adalah disesuaikan dengan bidang studi masing-masing. Kalau misalkan bidang studinya itu adalah bahasa Inggris, tentunya bahasa Inggris nggak buka ini ya. Kalau misalkan bidang studi kita itu adalah misalkan bahasa Indonesia SMP, tentunya akan berbeda dengan bidang studi PGSD misalkan. Dan itu disesuaikan dengan bidang studi masing-masing teman-teman. Nah, berikutnya di sini kita bisa memulai mempelajari yaitu contoh untuk kisi-kisi dan juga contoh soal serta pembahasan dari tes substantifnya. Nah, di sini saya sudah menyediakan mungkin bisa nanti digunakan untuk bahan bacaan ya, persiapan yaitu dari kisi-kisi kemampuan dasar literasi dan latihan soal dan bahasannya, kemudian kemampuan dasar numerasi, kemudian konten bidang studi, pedagogik, dan juga wawancara. Nah, untuk cara mengunduh dari contoh kisi-kisi dan juga latihan soal ini teman-teman silahkan
kalian bisa buka ke Google, kemudian kalian bisa ketikkan di www.mariadi.com ya. Silahkan di sini kalian klik di bagian ini, kemudian kalian bisa klik enter. Kemudian teman-teman silahkan klik di bagian sini. Nah, ini adalah kita sudah berikan ya, ini download kisi-kisi dan soal tes substantif PPG Prajabatan 2023. Atau mungkin teman-teman bisa pilih di bagian kategori pilihan. Nah, di sini kategori pilihan, kemudian teman-teman pilih yang di bagian pendidikan profesi guru. Di sini silahkan diklik, dan kemudian di sini teman-teman bisa scroll ke bawah, kemudian kita cek di bagian ini ya. Ini adalah download kisi-kisi soal tes substantif PPG Prajabat, dan kita akan diarahkan menuju ke halaman Google Drive ya. Dan ini meskipun di sini adalah contoh dari tahun 2022, tentunya ini nanti akan sangat bermanfaat ya untuk kita. Inilah edisi yang terbaru. Silahkan teman-teman di sini diunduh di bagian sini download. Kemudian kita mulai belajar, yaitu untuk kisi-kisi dan juga latihan soalnya. Mulai dari tes kemampuan dasar literasi, kemudian latihan soalnya, kemudian numerasi, kemudian pedagogik, serta kepribadian, motivasi dan lain sebagainya ya. Nah, silakan teman-teman cek, semoga nanti bisa bermanfaat untuk kita dengan mendapatkan nilai yang tertinggi. Tentunya nanti akan besar peluang kita ya untuk lulus tes substantif dan bisa maju ke seleksi tahap 3, yaitu wawancara. Itu merupakan tes di bagian finalnya teman-teman. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.